Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Dewan Saputra dengan nomor induk mahasiswa 053845137. Saya dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan atau mempraktikkan beberapa konsep atau fitur di PHP MyAdmin khususnya MySQL begitu ya. Guna untuk memenuhi salah satu syarat praktikum tugas ketiga dari mata kuliah basis data. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan dulu atau mempraktikkan dulu tentang commit, yaitu dimana saya nanti akan membuat sebuah transaksi baru, transaksi MySQL. Lalu saya nanti akan commit, lalu nanti saya sambil jelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi begitu ya setelah saya nanti menjalankan transaksi tersebut. Oke, di sini saya sudah membuka program PHP MyAdmin. Oke, di sini saya sudah membuka juga menu routines. Langsung saja saya bikin rutin baru namanya transaksi 1. Ini kita hapus dulu. Oke, saya akan definisikan dulu. Di sini saya sudah punya satu buah transaksi, di mana transaksi ini akan melakukan input data ke tabel pasien dengan data sebagai berikut. Lalu dia akan melakukan commit, yaitu nanti maksudnya dia akan melakukan commit atau melakukan perubahan ke database. Baru nanti saya akan select datanya seperti itu. Ini saya coba go aja. Oke, sudah. Bentar, ini kok ada dua. Oke, tadi bug ya. Ini ada satu transaksi satu namanya. Lalu di sini saya coba akan panggil call transaksi satu seperti ini, dimana seharusnya ketika sudah dipanggil dia akan menambahkan data baru ke pasien. Coba saya klik go. Oke, sudah masuk. Oke, ini kita bisa lihat bahwa datanya sudah masuk ya. Untuk Dodit, jalan tulisan panjang laki-laki. Nah, coba kita cek juga di tabelnya apakah sudah benar-benar masuk. Oke, di sini sudah masuk ya. Nah, itulah commit. Nah, bagaimana jadinya kalau misalkan ternyata transaksi yang kita buat itu tidak menyertakan commit. Misalkan saya buat transaksi baru ya, saya copy yang sebelumnya, saya bikin baru namanya transaksi 2 begitu. Saya drop. Ini saya hapus, lalu ini saya ID-nya ganti biar tidak bentrok. Misalkan Maya gitu ya, saya ganti namanya Maya, untuk alamatnya di Cimaka gitu ya. Saya klik go. Oke, saya sudah punya transaksi 2, dimana transaksi 2 ini adalah transaksi yang tanpa commit. Oke, lalu kita coba tes jalankan call transaksi 2 ini, jalankan. Oke, sudah. Oke, bisa kita lihat bahwa di query selectnya ini datanya sudah masuk ya, 12 Maya. Tapi kalau misalkan kita lihat di tabel pasien, datanya semuanya tidak masuk. Kenapa? Karena kita tidak menyertakan commit. Itulah kenapa sebuah transaksi itu harusnya selalu menyertakan sebuah commit seperti itu. Itu untuk commit ya. Lalu yang selanjutnya adalah rollback. Sini saya akan buat rutin baru untuk transaksi rollback.
saya beri nama transaksi 3 gitu ya. Saya copy aja yang tadi, saya ganti di sini, ini 12, mungkin ininya Jaya begitu ya, laki-laki, ininya anggaplah sama begitu ya. Oke. Lalu di sini saya akan tambahkan lagi query baru untuk ID 13 putra gitu ya, ininya sisanya sama. Oke, di sini saya akan tambahkan rollback. Oke, rollback ini untuk apa? Jadi rollback ini dia akan membatalkan instruksi sebelumnya di dalam satu transaksi tersebut, namun dia tetap akan tidak akan terpengaruh ke transaksi setelahnya atau ke query setelahnya, seperti itu. Ini saya coba go aja ya. Jadi saya coba go, ini sudah terbuat. Saya akan coba praktikkan langsung. Oke, saya coba call transaksi 3 begitu ya. Saya coba jalankan. Oke, bisa dilihat ya bahwa untuk ID yang 12 tadi itu tidak masuk atau tidak jadi dijalankan karena kita melakukan rollback begitu. Tapi untuk ID yang 13 dia tetap dimasukkan karena memang untuk instruksi setelah rollback itu tetap tidak akan terpengaruh. Oke, itu untuk rollback. Lalu rollback juga sebelumnya kan untuk contohnya kan rollback itu dia akan mengabaikan instruksi sebelumnya sampai dengan akhir atau sampai dengan awal transaksi begitu ya. Jadi kalau misal di transaksi tersebut ada 2 transaksi di atas rollback, maka ya 2 transaksi tersebut yang akan diabaikan. Nah, gimana jadinya kalau misalkan kita mau merollback tapi hanya ke tahapan tertentu saja? Itu bisa dicapai dengan checkpoint atau state point atau save point maksud saya. Ini saya coba buatkan dulu query-nya ya. Di sini lebih panjang sekali. Oke, ini untuk query-nya. Jadi saya membuat sebuah transaksi di mana dia akan melakukan 2 buah query insert. Pertama dengan ID 15, lalu yang kedua ada ID 16. Tapi pada akhirnya di akhir instruksi ini saya akan merollback ke save point 1. Dimana ini artinya untuk setelah save point 1 maka dia akan diabaikan, seperti itu. Jadi kita akan melakukan instruksi ke sini, seperti itu. Ini saya coba buat dulu ya, saya nanti coba panggil sini call transaksi 4 seperti ini. Saya coba go. Oke, jalan. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk ID 16 nya itu tidak ada. Kenapa? Karena sebelumnya kita rollback ke save point 1. Save point 1 itu dimana dia adalah instruksi ini, seperti itu. Jadi rollback sebenarnya bisa kita manfaatkan juga semisal kita ingin rollback ke tahapan-tahapan tertentu begitu.
itulah untuk untuk merobek save void. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk yang keempat, tadi kan sudah commit, lalu ada rollback, lalu juga ada rollback ke save void ya. Nah, lalu yang keempat ini kita akan atau saya akan menjelaskan atau mempraktikkan tentang yang namanya itu triggers. Jadi triggers ini adalah sebuah instruksi yang akan dijalankan ketika ada sebuah event terjadi. Bisa eventnya itu apakah sebelum di insert ke table tertentu ataupun setelah insert atau update atau delete ke table tertentu. Ini saya coba lihatkan dulu ya untuk struktur database yang sekarang. Ada penambahan di sini, ada tabel transaksi obat dan juga obat, di mana dua tabel ini yang kita akan gunakan di menu trigger tadi. Dimana konsepnya itu akan seperti ini, dimana jika ada transaksi obat baru dengan data-data sekian, dengan jumlah sekian, lalu total harga sekian, maka dia akan mengurangi stok obat yang ada di tabel obat ini. Di sini kan sudah ada stok nih. Lalu misalkan ternyata ada transaksi dengan quantity 5 atau stok jumlahnya 5, maka 5 itu akan mengurangi dari ini. Jadi kita tidak mendefinisikan atau menjalankan query manual ketika ini di insert lalu kita tambahkan juga query untuk mengupdate ini, tapi kita bisa memanfaatkan fitur trigger. Oke, mungkin langsung saja ya saya coba praktikkan. Di sini sudah ada menu trigger di sebelah kanan atas. Kita bikin baru, kita kasih nama mungkin kurangi stok atau mungkin ya kurangi stok mungkin ya. Kurangi stok begitu ya. Lalu tabel apa yang akan kita dengarkan lah, atau akan kita listen gitu eventnya. Kita akan listen ke transaksi obat. Lalu untuk waktunya itu after insert. Jadi setelah di insert ke tabel transaksi obat, maka kita jalankan query di sini. Itu kita akan update obat, set stok, stoknya dikurangi, new jumlah, new itu mereferensi ke tabel transaksi obat ya, ke record yang baru di insert itu, where obat ID obat sama dengan new ID obat, seperti ini. Jadi kita akan mengupdate obat dengan mengurangi stok berdasarkan jumlah dari transaksi obat tersebut. Oke, lalu saya save, sudah ada kurangi stok. Oke, sebelum itu saya akan lihatkan dulu kondisi saat ini pada tabel obat. Oke, pada tabel obat saya punya dua record. Yang pertama obat yang saya sebutnya obat ABC, lalu juga ada obat XYZ, dimana keduanya memiliki stok 100 begitu ya. Nah, coba kita langsung praktikkan. Kita akan masukkan data ke transaksi obat. Oke, sini saya akan memasukkan satu transaksi baru untuk obat ID 1 dan juga pasien 1 dengan jumlah obatnya 10 dengan total 1 juta. Nah, di sini seharusnya ketika kita insert query ini, maka dia akan mengurangi stok obat ID 1 sebesar 10. Seperti itu. Coba ya kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Nah, lalu kita coba cek di tabel obat. Oke, ini bisa dilihat ya bahwa stok obat yang tadinya 100 sudah berkurang menjadi 90. Jadi dia berkurang 10 sesuai dengan jumlah transaksi atau jumlah data yang ada di sesuai dengan kolom jumlah pada transaksi obat. Seperti itu. Oke, itu untuk trigger, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu untuk nextnya itu adalah saya akan coba praktikkan untuk konsep replikasi. Oke, sebelumnya saya coba akan hapuskan dulu data-data ini, karena sebelumnya sebenarnya data ini tuh sudah saya cloning
ke server satunya dengan data sebelum tadi diubah. Jadi saya akan hapus juga data yang barusan saya tambahkan, supaya kondisinya itu sama dengan data yang ada di server cloningannya, begitu ya. Ini saya coba hapuskan. Oke, sudah sama ya. Obat sudah nggak ada. Untuk obatnya saya hapus. Saya lanjut ke yang replika. Jadi replika ini kita bisa atur di menu replikasi di sini, begitu ya. Tapi sebelum itu saya akan coba infokan dulu bahwa saya sudah menyiapkan satu server cloning, atau bukan server cloning, atau server yang kedua lah, yang dimana itu berjalan di operasi sistem Ubuntu, tapi Ubuntunya itu nggak ada tampilannya, dia tuh cuma server aja, begitu ya. Jadi nanti saya akan mengaksesnya lewat terminal, lalu juga untuk mengakses PHP My Admin dari server tersebut juga saya akan akses di browser saya, karena kebetulan server Ubuntu-nya itu dengan server saya sudah jadi satu lokal karena saya menggunakan VPN, begitu ya. Jadi komputer saya dan juga server VPS Ubuntu tersebut sudah tersambung lah menjadi satu lokal network, begitu ya. Mungkin saya coba akses dulu ya servernya. Di sini saya sudah ada VPS, ini adalah server Ubuntunya. Saya akan coba melakukan SSH. Di sini sudah masuk. Ini adalah tampilan terminal pertama kali di server Ubuntu saya. Di sini saya akan menjalankan examnya, gitu ya. pt LM. Start seperti ini. Dia sudah berjalan. Lalu coba kita tes. Saya akan coba akses IP server saya ini, yaitu di 10.8.0.1 PHP My Admin ya. Saya akan akses. Di sini sudah terbuka ya. Ini adalah tampilan dari PHP My Admin server Ubuntu saya. Lalu saya akan balik lagi ke Google Chrome. Ini adalah PHP My Admin dari lokal komputer saya. Di lokal ini saya akan coba set menjadi bahwa lokal komputer saya akan menjadi sebuah server primary. Lalu untuk di server Ubuntu tadi dia akan menjadi sebuah server replikanya, begitu. Jadi setiap ada perubahan di server lokal saya, dia akan otomatis terupdate atau termirror di server Ubuntu tadi. Maka dari itu saya akan coba set atau saya configure di lokal saya, di PHP My Admin lokal saya. Ini adalah PHP My Admin lokal saya menjadi sebuah server primary ya. Ini saya pilih yang ini. Saya akan set bahwa replikanya ini hanya untuk tab rumah sakit saja. Lalu sebelum saya save, saya akan menambahkan dulu konfigurasi ini di konfigurasi MySQL lokal saya. Saya akan buka terminal di sini. Saya akan buka konfigurasinya. Sudah terbuka. Lalu saya akan pastikan ya. Mungkin saya akan pastikan di sini. Seperti ini. Sudah dipaste. Lalu saya akan restart dulu MySQL-nya. Saya akan stop dulu di sini. Saya akan start lagi. Sudah berjalan. Saya balik lagi ke Chrome, ke PHP My Admin lokal saya. Saya di sini akan lakukan save. Sudah ya. Saya bisa lihat di sini statusnya sudah ada. Ini sudah menjadi server replika. Lalu selanjutnya saya akan coba set user
yang nanti akan dipakai oleh server Ubuntu saya, server replika saya untuk terhubung ke server ke komputer lokal saya, begitu ya. Ini saya akan buat user baru, namanya replicate, seperti ini, replicate. Lalu untuk hostnya adalah seperti ini. Ini adalah host dari server Ubuntu saya, begitu ya. Lalu di sini ada passwordnya. Oke, seperti itu sudah. Lalu di sini saya akan centang untuk replication client dan replication slave. Oke, kalau sudah, saya tinggal klik go. Oke, sudah terbuat, usernya sudah terbuat, replicate ya. Oke, kalau ini harusnya sudah selesai ya untuk di lokal saya. Baru nextnya saya akan membuka phpMyAdmin di phpMyAdmin dari Ubuntu saya ini. Lalu saya akan configure sama seperti tadi. Bedanya saya akan configure di replika application ini, karena kita akan menjadikan si server Ubuntu ini menjadi server replikanya, gitu ya. Oke, saya coba configure. Nah, di sini saya akan copy dulu untuk ininya, konfigurasi ininya. Untuk saya coba konfigurasi juga di terminal atau di Ubuntu-nya, di konfigurasi dari MySQL-nya. Oke, saya simpan di sini saja. Saya save. Lalu saya coba install juga sama. Ulang. Oke, sudah ya. Baru saya balik lagi ke server ke phpMyAdmin dari Ubuntu-nya. Lalu saya akan isikan user yang sudah tadi saya buat, yaitu replicate. Lalu hostnya ini adalah host dari komputer lokal saya, yang dimana dia adalah 180.5 seperti ini. Oke, lalu saya coba go. No. Oke, sudah ya. Ini sudah terset begitu. Coba saya refresh. Oke. Nah, cuman di sini untuk replika SQL thread-nya sama replika IO thread-nya itu belum berjalan. Ini saya coba akan jalankan saja. Saya full start. Oke. Nah, oke. Di sini statusnya sudah ada ya. Slab running, IO runningnya yes, slab SQL runningnya juga yes. Ini harusnya sudah terhubung ya. Jadi untuk membuktikan apakah sudah terhubung atau tidak, kita akan coba buka dulu. Kita nanti akan edit table pasien. Ini adalah kondisi sebelum kita melakukan edit nih. Jadi di server Ubuntu-nya kurang lebih datanya seperti ini. Oke. Lalu saya akan coba edit di phpMyAdmin dari lokal saya, sama di table pasien. Saya akan tambahkan data baru, begitu ya. Saya akan tambahkan, misalkan insert into pasien, edit pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, jenisnya, usia 20, namanya pasien, namanya siapa ya, Agus misalnya ya, namanya Agus, alamatnya di Jalan Tanah Abang misalkan ya, dia laki-laki. Oke, ini adalah data yang akan kita insert di phpMyAdmin dari lokal komputer saya. Saya akan coba jalankan. Oke, sudah. Kita coba cek lagi. Di sini juga sudah masuk ya. Nah, baru kita akan cek di sini di phpMyAdmin dari Ubuntu-nya. Oke, saya akan coba refresh.
Oke, di sini sudah terlihat ya bahwa si data tadi sudah ditambahkan juga nih di data atau di database dari Ubuntu-nya. Jadi kurang lebih replikasi kita sudah berhasil berjalan begitu. Jadi ketika ada suatu perubahan di database utama yaitu di lokal saya, akan juga termirror atau juga terupdate juga pada database di server replikannya yaitu di Ubuntu. Seperti itu. Oke, mungkin sekian. Jadi untuk kesimpulannya pada video kali ini saya sudah berhasil ya mempraktikkan dimulai dari konsep commit, lalu juga rollback, lalu juga save point ya, lalu juga ada trigger, lalu yang terakhir ada replika. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin penyampaian saya yang kurang bagus begitu ya. Semoga video ini dapat membantu sebagai salah satu syarat praktik tugas ketiga dari basis data. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.